ketua kelasnya, kawan silakan dipimpin berdoa dulu ya. Doa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Sebelum kita memasuki materi hari ini, kelas 10, kalian nanti ini untuk memfokuskan kalian biar materi nanti bisa menarik, kalian bisa senang ya. Kita gini, kita kan punya visi misi ya. Saya coba ya, semangat ya. SMA Negeri 1 Tambarjo. Oke, jadi nah sekarang kita lagu nasionalnya ya, lagu Garuda Pancasila. Saya hitung ya, ketiga mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, jadi nanti kita gini, kalian kan berangkat sekolah tadi kan pamit orang tua toh? Ya. Kita coba lagu yang intinya memberi semangat pada kalian, juga orang tua memberi titah pada kalian. Yang biasa saya kemarin dilakukan ya, misalnya, oh ibu dan ayah, seperti itu gerakannya. Tes dulu, coba. Oke, jadi begini dulu, dibuka, ditutup, taruh pundak kiri, pundak kanan. Sambil bernyanyi, ya. Oke, kita ulang. 1, 2, 3. Oh ibu dan ayah, selamat pagi. Ku pergi sekolah sampai nanti. Selamat belajar nak, penuh semangat. Rajinlah selalu, tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budiman. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang unsur-unsur cuaca dan iklim. Coba kalian tengok ke luar. Apa yang kalian rasakan? Ada yang panas, ada yang cerah, ada yang bilang sejuk. Secara umum ini adalah cuacanya sangat panas, cerah, kan nggak ada awan toh. Bahkan kita juga berkeringat. Ya, yang sejuk berarti ada kemungkinan gangguan. Ya bisa jadi nanti masuk angin atau apa, tapi insya Allah tidak ya. Oke, jadi itu kalau misalnya cuaca cerah seperti kalian merasakan berkeringat, panas, ya kan. Kemudian kalau misalnya tiba-tiba datang awan dulu, terus hujan, apa yang kita rasakan? Sejuk, dingin, ya kan, seperti itu. Oke, itu nanti yang kita bahas dalam materi hari ini. Kemudian nanti pada ujung acara, ujung pembelajaran nanti ada ini evaluasi. Jadi nanti kalian mengerjakan soal, ya. Apalagi kemarin kita sudah mempelajari tentang atmosfer, terutama lapisan atmosfer. Yang kita lanjutkan hari ini adalah kejadian-kejadian atau fenomena geosfer yang terjadi pada lapisan
atmosfer yang paling dekat dengan permukaan bumi, yaitu lapisan troposfer. Ya. Oke. Nah, kemudian nanti saya akan memaparkan ya sekilas tentang unsur-unsur cuaca dan iklim. Silakan diperhatikan ya. Nah, di sini adalah materinya ya. Kemudian cuaca dan iklim. Akan disimak, dibaca, atau bisa buat catatan kecil. Untuk cuaca dan iklim, ya, dua hal yang berbeda tetapi saling berkaitan di sini ya. Apa perbedaan mengenai saling yang terkait? Tapi kita simak penjelasannya. Nah, di sini cuaca adalah keadaan udara di atmosfer pada waktu dan tempat tertentu yang sifatnya tidak menentu dan berubah-ubah. Seperti kemarin, kalau misalnya kemarin panas, kemudian hujan, saat ini kita merasakan panas lagi. Entah mungkin nanti 1 jam lagi akan cuaca mendung, ya jadi hujan ya, itu adalah cuaca. Dan yang iklim, sifatnya untuk cuaca ya tidak stabil, cepat berubah. Contohnya, kadang kan rata-rata suhu tinggi, kemudian bisa rendah ya. Curah hujan besar sepanjang tahun, apalagi Indonesia ini kita punya musim penghujan berganti setiap tahunnya atau 6 bulan sekali, jadi musim penghujan dan musim kemarau. Ini. Dan yang iklimnya ya bisa diperhatikan di situ ya, dua hal ini. Nah, ini unsur-unsur cuaca dan iklim. Ada suhu, kemudian bisa menyebabkan kelembapan, kemudian tekanan, ada angin, awan, hujan. Ini secara berurutan. Jadi fenomena geosfer itu yang diawali dengan suhu. Sebenarnya yang pertama adalah sinar matahari, kemudian menimbulkan suhu. Kalau ada suhu, nanti akan terjadi kelembapan karena ada penguapan. Tekanan ini kaitannya dengan gerakan angin. Kemudian angin ini nanti yang membawa uap air, kemudian mengalami kondensasi atau awan, perawanan. Kalau sudah jenuh, dia akan turun sebagai hujan. Nah, hujan di sini dalam bahasa geografinya adalah presipitasi. Hujan yang turun, air yang masuk ke dalam tanah, itu namanya infiltrasi. Ya. Kalau penguapan istilahnya adalah evaporasi. Suhu udara yang pertama tadi ya, kemudian kelembapan udara, ada tekanan udara, angin, kemudian awan, terakhir adalah hujan. Kemudian peranan iklim dan cuaca di sini. Dalam bidang pertanian, Indonesia ini kalau kita mengalami 2 musim, itu rata-rata tergantung pada cuaca ini ya. Apalagi masyarakat kita, terutama daerah kita ini tergantung dari ini. Kalau musim penghujan, bermata pencarian sebagai petani karena curah hujannya melimpah. Kalau musim kemarau, dia akan berganti profesi selain petani. Kemudian peranan iklim di bidang transportasi. Telekomunikasi dan pariwisata. Perbedaannya di sini ya. Ini untuk cuaca itu daerahnya lebih sempit, waktunya lebih cepat. Kalau iklim itu lebih lama. Dalam waktu minimal 10 tahun itu bisa berubah.
sifatnya di situ ada ya. Perubahannya menyebabkan itu ya. Oke, itu yang bisa saya paparkan. Jadi nanti silahkan dilanjutkan dalam langkah diskusi ya. Oke. Kemudian saya minta kalian berkelompok sesuai kelompoknya yang kemarin sudah saya tentukan. Jangan menimbulkan suara. Karena di sini jumlahnya 25, jadi jadi 5 kelompok ya. Per kelompok ada 5. Monggo, silakan. Bisa dibawa kursinya, mejanya. Ini bisa. Sini kelompoknya. Sini. Wah ya. Udah dapat 2 tadi. 1. Silahkan diperhatikan untuk video ini ya. Ya, pemirsa dipilih ujian keras pada 5 sore pemirsa di Gunung Jawa Timur di Banjar Banjir. Ya, kemungkinan warga terdapat tinggi juga 100. Tiga material terdapat di Bandang yang terjadi di Desa Gunung, Kecamatan dan dari Bojonegoro, Jawa Timur, Jumat sore. Tak hanya Desa Gunung, banjir juga melanda 5 desa di kecamatan lain, yaitu dengan Desa Dadar, Buto, Sentren, Ngatur, dan Janju. Air setinggi 50 hingga 100 cm pada ruang di desa kurang lebih 2 jam. Meskipun banjir telah surut pada malam harinya, air hujan pun masih menutupi rumah dan Jumat pagi badan. Banjir bandang ini merupakan kali pertama terjadi dalam musim hujan tahun ini. Yang tidak jalan mana? Jadi, tadi ya, berapa lama ada hujannya? 1 jam. 1 jam aja? Iya. Sering ya di sini kena banjir? Sering ya? Ini dari mana? Apa? Airnya? Dari sungai. Dekat sini sungainya ya? BPBD Bojonegoro hingga Jumat malam masih mendata jumlah desa maupun dampak yang ditimbulkan akibat peristiwa ini. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dewi Mati, Ayus melaporkan.
Oke, jadi dari video tadi ini terjadi di tempat kita ya. Silahkan didiskusikan. Kira-kira untuk banjir yang terjadi di daerah tersebut itu disebabkan karena apa? Kemudian solusinya seperti apa? Sebelum penyebabnya apa? Kemudian ya dampaknya nanti berpengaruh pada kehidupan kita ya. Jadi yang pertama penyebabnya, kemudian dampaknya, yang terakhir adalah solusinya harus bagaimana. Silakan didiskusikan secara rinci. Kalian membawa HP kan? Kalian bisa sambil browsing untuk materinya. Iya. Ini yang untuk video ya. Dan yang ini. Nah, ini kan materinya. Ya, nanti untuk gimana? Ya, kelompoknya berapa? Ini kelengkapannya ya. Nah, yang 1, 2, 3, 4-nya. Nama kelompok 1, kelompok 2, atau berapa itu. Ini nomor 1, 2, 3. Nah, kemudian yang nomor 4 di kertas ini. Ini kan hampir sama ya. Ya. Solusi sama mencegah itu sama? Bisa. Sama ya? 1, 2, 4-nya yang kecil. Nama kelompok nomor 1, nomor 2, nomor 3, terus nomor 4-nya di kertas yang video tadi. Itu kan materinya. Ayo aja ini. Apa kan? Nama kelompok ya. Iya. Terus ini ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4-nya di video. Ini nanti ada salah satu itu. Iya. Saya kasih Ini tanda. yang dibuat presentasi. Yang dibuat presentasi. Iya. Ini kelompok berapa? Kelompok Kelompok 2. Berarti nanti ya, nomor 2. Ya. Ini presentasi nomor 3. Ya. Gak apa-apa. Keras tidak apa-apa, bicara nggak usah bisik-bisik. Ya. Ini kayak biasanya kamu mengerjakan itu. tapi nanti itu kan disuruh cari solusinya ditulis di sini. Iya. Ini nanti ya. Yang di Yang dipresentasikan ini. Nah. Silahkan dipaparkan.
Iya. Naikkan suhu. Mm-mm. Cari di literasinya. Nanti kelompok berapa? Kelompok 5. Keras gak apa-apa. Kayak gini. Anakku, Saya nanti mau Ke depan. Oke. Berarti poin 2 ya. ya. Udah lengkap ya. Buka. Browsing materinya, cari di internet. Yuk kamu yang buka. Kalau kamu kan bawa HP, silakan browsing. Sudah. Faktor, terus dampak, terus apa lagi? Solusinya ya. solusi banjir. Biar tidak terjadi lagi. Biar tidak terjadi lagi. Dipaparkan loh ya. Iya, ini. Kerjakan. Nanti dikaitkan ya itu sama ini kan hampir sepadan. Iya.
Ini namanya Kelompok berapa? dua. Berarti kelompok 2. Nomor dua. Ya, Ini nama senjatanya. 10 Persen. 10. kosong. Kelompok. Gimana? Kelompok ini nama kelompok. Gak apa-apa, itu biarkan ya. Dan ini kelompok sama. Hmm? Ini nggak usah, ini kan ngapain? Iya. Sampai terakhir. Loh, ini kan kamu, ini kan bahannya toh. Ya. Ini kan bisa diambil poin-poinnya. Pasti jangan. Nanti yang berarti semua akan cuma salah satu. Maksudnya? Maksudnya ini dibaca semua fakta penyebab dan Iya, solusi tuh, akan dijelaskan. Iya, kalau nggak kamu jelaskan nanti menimbulkan pertanyaan yang banyak. Untuk Boleh boleh. iya toh, ini kan ya tetap ditulis. Misalnya kamu buat yang ini, nah pada saat ada yang presentasi tentang ini, kamu ya, ya lanjut. Yang video tadi, oh ini sisa buat ini.
Ya.
Siapa? Kenapa ada yang sulit? Paham dong? Sudah.
Disiapkan nanti kalau ada yang bertanya. Hmm. Ini juga Mana? ada pertanyaan juga. Terus berarti yang itu belum saja. Gimana? Iya. Ini semuanya yang ada.
Sudah selesai semuanya? Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, tolong dipersiapkan untuk presentasinya ya. Mulai dari kelompok kelompok 3 dulu. Yang 4 kelompok lain silahkan disimak ya. Kemudian tolong disiapkan juga pertanyaan ataupun tanggapan. Kelompok 3? Ya, silahkan berdiri. Dipresentasikan hasilnya. Silakan, yang lain menyimak. Afriza mau memaparkan hasil diskusinya bersama kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan tentang banjir. Faktor banjir disebabkan oleh berbagai faktor termasuk curah hujan tinggi, hujan lebat yang berkelanjutan atau hujan deras dalam waktu singkat dapat menyebabkan banjir. Dampak banjir juga memiliki dampak pada kehidupan sehari-hari, diantaranya adalah 1. Munculnya penyakit. 2. Rusaknya infrastruktur. 3. Ketersediaan air bersih menipis. Solusi mencegah banjir. Agar tidak terjadi banjir, banyak solusi yang dapat dilakukan, yaitu 1. Jangan membuang sampah sembarangan, misalnya sungai dan selokan. 2. Membangun tanggul pengendali banjir. 3. Melestarikan hutan atau pohon-pohon sekitarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok 3 memaparkan tentang banjir. Ya, kelompok 3 mengatakan faktor penyebab banjir itu diantaranya adalah faktor hujan lebat yang berkepanjangan. Kemudian dampaknya ini bisa menimbulkan penyakit, rusaknya infrastruktur, kemudian ketersediaan air bersih juga menipis. Sedangkan solusinya untuk pencegahan banjirnya, jangan membuang sampah sembarangan, kemudian membangun tanggul pengendali banjir, dan melestarikan hutan atau pohon-pohon sekitar. Dari kelompok 1, 2, 4, dan 5, ada yang mau memberi tanggapan dulu? Memberi masukan? Mau bertanya? Oke, kelompok berapa yang mau bertanya? Siapa? Sebutkan nama ya. Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan bertanya tentang apakah perlu sosialisasi untuk menjaga lingkungan agar tidak terjadi banjir? Mau diulang? Mau langsung dijawab atau mau dicatat? Atau mau menerima pertanyaan dari kelompok lain juga? Dicatat dulu. Apakah perlu sosialisasi untuk menjaga lingkungan agar tidak banjir? Apakah perlu sosialisasi untuk menjaga lingkungan supaya tidak terjadi banjir?
Izinkan saya menjelaskan. Oh ya, silakan kelompok 5 didengarkan. Sosialisasi merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan agar bisa mencegah terjadinya banjir. Bagaimana? Yang lain mau menambahkan? Oke, mau menambahkan ya? Menambah atau bertanya? Bertanya. Silakan. Assalamualaikum. Langsung dicatat biar nggak usah nunggu lama ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ellen Diana, mau bertanya. Penyakit apa saja yang bisa terjadi akibat banjir? Saya akan menjawab pertanyaannya. Penyakit yang terjadi akibat banjir diantaranya adalah diare, demam berdarah, penyakit leptospirosis atau demam banjir. Yang disebabkan oleh bakteri leptospira yang menginfeksi manusia melalui kontak dengan air atau tanah yang masuk ke dalam tubuh melalui saluran banjir, mata, rambut, leher, tangan, dan Sudah? Dua aja ya? Yang lainnya kelompok 1. Kelompok mana? Kelompok 1. Silakan dipaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proses terbentuknya angin fon diawali dengan udara dingin yang bergerak naik lereng gunung pada ketinggian tertentu. Uap air yang berada di dalam udara tersebut akan mengalami kondensasi hingga menyebabkan timbulnya orok. Tapi setelah melewati puncak gunung atau bukit, angin tersebut akan kembali bergerak menuruni lereng pada seiringan dengan menurunnya ketinggian udara akan mengalami adiabatik. Terdapat 4 fenomena penyebab angin fon menjadi kering dan hangat. Mekanisme ini umumnya terjadi bersamaan, tetapi kontribusinya tergantung dengan bentuk topografi wilayah tersebut serta faktor-faktor cuaca yang ada. Oke, itu yang dipaparkan dari kelompok 1. Ada masukan, tanggapan, tambahan? Ya ada? Mau bertanya atau tanggapan? Tanggapan, silakan didengarkan. Tanggapan atau bertanya? Tanggapan. izin memberi tanggapan. Kenapa tidak diberikan dampak positif atau negatifnya? Karena terjadinya angin fon. Oke, jadi ini kalian disuruh memaparkan dampak positif dan negatif adanya angin fon atau angin jatuh, ya. Bisa ditambahkan nanti ya. Ini masukan dari kelompok 4. Silakan nanti ditambahkan saat pengumpulannya tadi ya. Yang lain ada pertanyaan? Bertanya dari kelompok yang lain? Angin fon, angin jatuh. Ini biasanya terjadi di daerah pegunungan ya. Gak ada pertanyaan, hanya tanggapan saja. Yang lain? Bertanya? Oke, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana iklim dan cuaca mempengaruhi kehidupan manusia? Bagaimana iklim dan cuaca bisa mempengaruhi kehidupan manusia? Bagaimana kok bisa mempengaruhi? Ya, silahkan dijawab. Iya. Oke, dengarkan, mau dipaparkan jawabannya. Mengapa? Ya. Kehidupan manusia, faktor cuaca dan iklim mempunyai peran yang besar, seperti cuaca, suhu, arah, dan kecepatan angin. Awan dan kabut sangat mempengaruhi lancarnya jalur ke badan. Ya, jadi untuk kelompok satu memaparkan pengaruh pengaruh cuaca dan iklim terhadap kehidupan itu di situ kaitannya misalnya ada angin, ada kabut, itu akan berpengaruh pada ini. Salah satu contohnya adalah kaitan dengan penerbangan. Ya. Kemudian kelompok 2, silakan kelompok 2. Mana kelompok 2? Silakan dipaparkan. Kalau bisa nanti kalau ada pertanyaan apa tanggapan langsung ditanggapi saja ya. Diskusinya tidak perlu lama-lama. Ya. Dijawab saja intinya. Silahkan diperhatikan. Jika cahaya matahari memasuki tetesan air sisa hujan, maka gerakan cahaya akan melambat dari udara ke air yang lebih padat. Kemudian cahaya matahari dipantulkan dalam atmosfer dari air hujan ke air. Cahaya matahari yang terdiri dari berbagai unsur warna inilah yang kemudian mendapat warna-warni di udara. Unsur pelangi. Pelangi adalah unsur warna yang terdiri dari warna merah, hingga kuning, hijau, merah, biru, dan ungu. Pelangi terjadi karena pembiasan sinar matahari oleh titik air di atmosfer. Oke, kaitannya dengan pelangi. Mau bertanya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 ingin bertanya, apakah fenomena pelangi berhubungan dengan ilmu fisika?
ini? Apakah terjadinya pelangi ada hubungannya atau berkaitan dengan ilmu berhubungan dengan ilmu fisika ya? Jawabannya iya. Tidak. Dijawab pertanyaan dari kelompok 3. Kejadian pelangi juga dapat dihubungkan dengan konsep fisika yang ada, mulai dari refraksi, refleksi, dispersi cahaya, dan hukum Snellius. Oke, langsung ya. Kelompok 4. Satu aja ya kelompok pertanyaannya ya. Kelompok 4 silakan dipaparkan. Saya terkait di kelompok 4 akan memperhatikan anilon atau angin lokal. Anilon atau angin lokal adalah angin yang terjadi apabila ada gerakan massa udara yang menaiki suatu pegunungan dengan ketinggian lebih dari 200 meter. Massa udara yang mencapai puncak pegunungan akan mengalami kondensasi dan akhirnya turun hujan pada suatu sisi lereng. Jenis angin ini sering juga disebut angin terjun atau angin jatuh. Sering karena sifatnya panas yang disebabkan karena tingkat kelembapan yang di bawahnya tergolong sedikit. Angin kos terjadi sesuai hujan aerografis. Dampak angin front negatif maupun positif. 1. Memberikan cuaca yang lebih hangat. 2. Menyebabkan kekeringan. 3. Menurunkan sistem kekebalan tubuh manusia. Sekian, terima kasih. Oke, jadi ini ya kelompok berapa tadi ya? Kelompok 4. Yang tadi kelompok 1. Jadi angin front di sini angin jatuh. Ada pertanyaan? Afrizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, dari manakah arah angin bertiup? Saya cut dulu ya untuk gerakan angin ya. Jadi nanti nggak perlu di arah angin itu datangnya dari mana? Angin itu bergerak dari daerah bertekanan maksimum ke tekanan minimum. Kalau ditanyakan misalnya dari arah mana, kita bisa jawabnya itu gerakan angin itu dari arah tekanan dari tekanan maksimum ke tekanan minimum. Tekanan itu berbanding balik dengan suhu. Jadi kalau suhu panas berarti tekanan rendah. Jadi kalau misalnya gerakan angin itu dari daerah, kalau suhu tinggi tekanan rendah. Pada gerakan udara itu dari tekanan maksimum ke minimum. Kalau suhu tinggi tekanan rendah, otomatis dari daerah dingin ke daerah panas. Itu gerakan angin seperti itu. Ya, jadi rata-rata untuk nama angin itu memang diambil dari datangnya arah dari mana. Ya, angin laut itu berarti angin yang datangnya dari laut menuju daratan. Ya, kalau angin darat berarti angin darat yang menuju ke lautan. Seperti itu kaitannya dengan arah angin. Ada yang lain? Pas. Tinggal satu kelompok. Kelompok 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Berdasarkan fenomena di bawah ini, bagaimana keras. proses terjadinya, kemudian unsur Agak keras. jalannya. Pelangi akan terjadi apabila cahaya mengalami pembiasan ketika cahaya matahari terkena air hujan. Pelangi hanya dapat dilihat pada saat hujan dan disertai cahaya matahari. Unsur cahaya matahari, air hujan, dan pelangi. Apabila ketiganya unsur tersebut tidak saling bertemu, maka tidak akan menghasilkan pelangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan dari kelompok 5. Ada pertanyaan? Oke, silakan. Akan nama samawan kami. Saya akan bertanya, mengapa pelangi berbentuk setengah lingkaran dan berbuat jelaskan? Terima kasih. Mengapa pelangi berbentuk setengah lingkaran dan jelaskan? Satu pertanyaan saja ya, cukup ya. Silakan langsung dijawab. Izin jawab. Karena cahaya yang terpantul dan terbiaskan kembali ke arah kita hanya pada sudut tertentu yang bentuk lingkaran penuh dan di pusat matahari sebagai pusatnya. Seperti itu. Ya. Oke. Oke, jadi untuk diskusi hari ini presentasi selesai ya. Silahkan kalian kembali ke bangkunya masing-masing, dikembalikan kelompoknya, duduk seperti semula. Untuk mengingat materi hari ini yang kalian diskusikan tentang unsur-unsur cuaca dan iklim, ya, saya akan sedikit memberi permainan sejauh mana kalian akan memahami. Ya. Untuk meja tolong agak minggir ke kanan kiri ya. Kalau tidak bisa ada 5 baris nanti sesuai kelompoknya. Lima baris muat. Gak muat ya? Harusnya muat. 1 deret ke belakang.
Oke, jadi nanti untuk jawabannya dimuat-muatkan ya. Karena prediksi ruangannya adalah yang papan tulisnya 2, ternyata kita pindahnya di papan tulis 1. Kita buat per kelompoknya tadi. Ya, agak sana, berarti 5 anak ya, berarti 5 barisan nanti. Ayo. Sesuai kelompoknya tadi. Agak ke belakang. Piye. Ya. Atau 3 dulu, 3 kelompok dulu, 1 2 3, 1 2 3. Yang lain duduk dulu. Wes. Kelompok 1 2 3. Kelompok berapa? Kelompok 1 mana? Kelompok 1, 2 di tengah. 3 sini. Agak ke belakang. Ya. Pinjem sepatunya. Lepas enggak apa-apa. 3 enggak apa-apa wes, 3 di depannya masing-masing. Kasih jarak, nanti kamu enggak bisa. 3 ya, 3 sepatu ya. Kurang 1 ini. Ya. Bisa ya tadi mainnya ya. Jadi melompat 2 kaki. Jadi nanti hitungan 1 2 3. Lompat 2 kaki, tidak boleh 1 loh ya. Ya, jadi 1 2. Baru ini lari ke sini. Larinya nggak usah terburu-buru. Nanti takutnya kalian jatuh. Ya. Ini spidolnya harusnya ada tempatnya, ini enggak ada tempatnya ya. Jadi nanti yang ke depan 1 1 1 langsung, berarti ini 1 2 3 ya. Kalian boleh pilih buka yang mana, dikerjakan ya. Di sini anggap saja ini nomor 1 2 3 4 5. Berarti kalau di sini urusannya berarti sini. Sesuai urutannya ini ya. Bisa? Oke. Saya hitung. Ya enggak boleh tuh. Hanya permainan gitu. Ya. Oke, saya hitung. 1 2 3. Yuk. Silahkan mau buka yang mana? Iya. Jangan dibukai semuanya. Iya. Ayo sebisanya. Arana. Yang sudah langsung kembali. Ya, langsung dilanjutkan lanjutannya. Yang sudah selesai berarti yang belakangnya langsung segera. Yang sudah selesai berarti langsung dilanjutkan lanjutannya. Lanjut. Aja pakai spidol. 1 2 3. Ayo. Arana kok belum kembali? Oh. Ayo. Loh, Arana ini curang itu. Ayo Gus, Bagas. Sudah saya ganti tadi. Ayo. Kelompok lain enggak muat loh nanti.
Lanjut. Afim kelompok 2. Ya. Yuk, lanjut kelompok 1. Kelompok 1 kurang 1 ya. Berarti nanti kelompok 4 langsung menyusul di sini. Halo yang sportif. Ayo. Lanjut kelompok 3. Nggak keluar. Ini. Diginikan biar turun tintanya. Ayo Bim, yang lain menunggu. Udah, pedalnya taruh. Lanjut. Sudah. Kelompok 1 kurang 1. Kelompok 4 menyusul. Udah jelas. Sama saja, pakai pensil, pulpen. Kelompok 2. Ayo. Ini sudah habis ya. Berarti kelompok 4 mana? Ayo langsung 1, 2, 3. Oh iya. Pulpen. Sudah habis. Yang ini belum selesai. Gak apa-apa, langsung waktunya nanti. Kamu kelompok berapa? Belum mau konco murungbat. Ayo segera. Pulpen. Kelompok 2. Selesai ya, 1, 2, 3. Ya. Sudah. 1, 2, 3. Kelompok ini kurang 2.
Kelompok 5. Kelompok 4 kurang 1. Kelompok 5 kurang 1. Meloncat, meloncat. Udah semuanya ya. Oke, dari yang kita lihat kelompok 1 dulu. 2 unsur cuaca dan iklim, saya minta 2 saja ya. Ada matahari, hujan, angin, boleh. Ini masuk ke dalam tanah, infiltrasi. Oke. Iklim adalah cuaca. Iklim adalah cuaca. Iklim itu adalah rata-rata cuaca. Mohon perhatiannya sebentar. Kemudian cuaca, kondisi geografi wilayah, boleh. Sebutkan 2 contoh gejala optik, hujan, awan. Alah ya, ini nomor 4. Berarti ini poinnya 4 dapatnya. Banjir, pelangi. Banjirnya enggak boleh ya, pelangi boleh. Cuaca. Cuaca 1, 2. Ini 1, 2, 3 ini dapat 2 poinnya. Ini masalah cuaca, infiltrasi cuaca. Loh, ini ya 3 poin. Hujan. Kondisi ya. Infiltrasi darah, pelangi, perkolasi cuaca. Oke, jadi nanti kita refleksikan ya. Silakan kembali bangkunya seperti tadi ya. Disiapkan alat tulisnya. Silakan dikerjakan nanti disilangin. Alat tulisnya disiapkan. Satu orang
Gimana? Angin yang selalu ditiup menuju ke Selesai langsung dikumpulkan. Gimana? Iya. Gimana? Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Sudah ya kau? Kumpulkan ya. Ambil ya. Sudah. Itu kan saya bilang.
Sudah. Udah. Ayo cepat, kurang dikit lagi. Sudah ya? Udah, ya. Ya, udah. Sudah. tulisan ratingnya Pak. Belum bapak pakai Udah guys. Ini mati. Masih lama. Tinggal ini loh. Sudah ya tadi. Udah. Oke, terima kasih ya sudah mengerjakan soal-soalnya. Kemudian saya mengucapkan terima kasih juga kalian sudah bekerja keras ya dalam diskusi dalam materi cuaca dan iklim ya. Semoga nanti bermanfaat buat kalian. Intinya nanti kedepannya harus lebih bagus dari hari ini ya. Terima kasih. Kemudian gini, untuk
ini setelah apa yang kita laksanakan hari ini ya, diskusi cuaca dan iklim, saya ingin merefleksi ya dari kalian dulu. Apa yang kalian rasakan setelah mempelajari materi tentang cuaca dan iklim? Kesimpulan pribadi saya tentang pembelajaran hari ini, unsur cuaca dan iklim, pembelajaran konsep yang disajikan begitu dapat dipahami dan siap melanjutkan materi selanjutnya pada pertemuan berikutnya. Oke. Jadi untuk materinya, pribadinya, teman kalian mengatakan materinya sebenarnya sudah gamblang. Jadi nanti kita mendalami pada pertemuan berikutnya. Ya, refleksi hari ini yang mungkin ada yang kurangnya hari ini, berarti kita harus lebih baik lagi ke depannya. Yang tadi misalnya dalam bertanya menjawab itu kurang antusias, berarti nanti ke depannya juga harus lebih antusias lagi, lebih semangat lagi ya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan materi ini, kita ambil poinnya, kita jabarkan per itemnya, yaitu kaitannya dengan siklus hidrologinya, jadi tentang airnya ya. Untuk hari ini pertemuan hari ini kita selesaikan, hari ini kita sudah akhiri. Silahkan dipimpin doa ketua kelasnya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.